Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Labeda, nomor induk mahasiswa 2004020070, Prodi S1 Perbankan Syariah dari kelas PBS 3C. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Di Indonesia, dua jenis bank yang beroperasi dan bisa menjadi pilihan masyarakat untuk menabung, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Belakangan pamor bank syariah kian menanjak, apalagi Indonesia baru saja meresmikan bank syariah terbesar hasil merger 3 bank BUMN syariah, yakni Bank Syariah Indonesia atau disingkat dengan BSI. Pada 1 Februari, Presiden Joko Widodo meresmikan BSI yang merupakan hasil penggabungan BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah. Berikut 8 perbedaan bank syariah dan bank konvensional yang bisa kita kenali. Yang pertama, orientasi perbankan. Hal yang paling mendasar yang harus diketahui adalah orientasi kedua jenis bank ini. Bank konvensional tidak berorientasi pada ajaran agama apapun dan bersifat umum karena berfokus pada keuntungan. Sebaliknya pada bank syariah, selain mencari keuntungan, orientasi bank syariah aktivitas bisnis yang berkiblat kepada prinsip dan sistem ekonomi Islam. Jadi, kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat turut dikedepankan. Yang kedua, sumber hukum dan sistem operasional. Secara hukum, bank konvensional dan bank syariah sama-sama diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu tentang perbankan. Namun, bank syariah juga memiliki landasan hukum khusus yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah juga didasarkan pada hukum Islam, termasuk fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Maka dari itu, dalam menjalankan operasional perbankannya, bank konvensional dan bank syariah harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan dalam aturan tersebut. Ketiga, cara pengolahan dana. Perbedaan yang cukup signifikan terlihat dari bagaimana kedua bank tersebut mengelola dananya. Dalam sistem konvensional, bank dapat menerima dan menyalurkan dana apabila dana tersebut menguntungkan dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan bank memiliki kewajiban terkait dengan dana simpanan dan investasi terhadap nasabahnya. Sedangkan bank syariah tidak dapat mengolah secara bebas dana simpanan atau investasi yang diterima dari nasabah seperti bank konvensional, sebab semua harus kembali lagi pada prinsip syariah Islam yang berlaku. Pengolahan sesuai syariat Islam dan pembiayaan yang dilakukan hanya pada kegiatan yang dapat dinilai halal. Keempat, metode transaksi. Untuk melakukan transaksi, bank konvensional mengikuti kebijakan transaksi yang telah diatur dalam hukum yang berlaku dan relatif umum dan sama pada setiap banknya. Lain halnya dengan bank konvensional, bank syariah memiliki beberapa metode transaksi khusus sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia dan Syariat Islam. Transaksi tersebut adalah akad. Adapun akad-akad yang dimaksud di antaranya, yang pertama, al-mudarabah atau bagi hasil. Yang kedua, al-musyarakah atau perkongsian. Yang ketiga, al-musakat atau kerjasama tani. Yang keempat, al-ba'i atau bagi hasil. Yang kelima, al-ijarah atau sewa menyewa. Dan yang terakhir, al-wakalah atau keagenan. Yang kelima, pembagian keuntungan. Bank konvensional memberikan keuntungan bagi nasabahnya dalam bentuk suku bunga dengan jumlah tertentu, sedangkan bank syariah pembagian keuntungannya dilakukan didasarkan pada sistem bagi hasil. Keenam, Dewan Pengawas.
Tentunya, kedua lembaga keuangan ini memiliki dewan pengawasan masing-masing. Hal tersebut agar dua jenis perbankan ini dapat berjalan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Di bank konvensional, struktur pengawas dijabat oleh dewan komisaris, sedangkan pada bank syariah, struktur pengawasan lebih kompleks. Bank syariah diawasi oleh dewan komisaris bank tersebut, dewan pengawas syariah hingga dewan syariah nasional. Ketujuh, pola hubungan dengan nasabah. Adapun pola hubungan yang terbentuk antara bank dan nasabah pun berbeda di kedua jenis bank ini. Pada bank konvensional, perbankan menempatkan dirinya sebagai debitur dan nasabah sebagai kreditur. Sedangkan pada bank syariah, mengenal 4 pola hubungan, diantaranya kemitraan atau dengan akad musyarakah dan mudharabah. Yang kedua, penjual dan pembeli. Dan yang ketiga adalah sewa menyewa atau biasa disebut dengan akad ijarah. Dan yang terakhir, denda keterlambatan. Denda keterlambatan pada bank konvensional menerapkan bunga sebagai dendanya, sedangkan pada bank syariah tidak seperti itu, melainkan pembayaran yang dilakukan secara tunda-menunda, maka sanksinya berupa uang yang jumlahnya sesuai akad yang sudah disetujui sebelumnya. Itulah 8 perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional yang perlu kita pahami untuk menjadi seorang nasabah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.